Hai teman-teman, Assalamualaikum. Saya Valencia Gata Trisyanto. Di sini saya akan menjelaskan proses bisnis di bidang jaringan komputer dan telekomunikasi. Sebelumnya kita berkenalan dulu dengan proses bisnis. Proses bisnis adalah sekumpulan aktivitas mewujudkan tujuan mulai dari input, kemudian menambahkan nilai atau value untuk mendapatkan output dari hasil yang diinginkan oleh konsumen. Proses bisnis merupakan gambaran detail dari rantai nilai. Dalam rantai nilai terdapat aktivitas utama yang merupakan aktivitas yang berkaitan langsung dengan produksi dan aktivitas pendukung. Ada karakteristik proses bisnis. Proses bisnis memiliki ciri khusus atau karakteristik yang sesuai dengan lingkungan dari proses bisnis tersebut. Berikut proses bisnis secara umum. 1. Definitif merupakan sebuah proses bisnis yang harus memiliki batasan masukan dan output yang jelas. Yang kedua ada urutan. Suatu proses bisnis harus terdiri dari kegiatan berurutan sesuai dengan waktu dan ruang. Yang ketiga adalah pelanggan. Sebuah penerima harus memiliki hasil dari proses bisnis. Yang keempat ada nilai tambah. Adalah transformasi yang terjadi dalam proses harus memberikan nilai tambah bagi penerima. Selanjutnya ada keterkaitan. Adalah sebuah proses tidak dapat berdiri sendiri, tetapi harus terkait dengan struktur organisasi. Yang terakhir ada fungsi silang, yaitu sebuah proses pada umumnya, meskipun tidak selalu, termasuk beberapa fungsi. Manfaat proses bisnis. 1. Menjadi solusi supaya bisa membantu perusahaan untuk melihat gambaran bisnis yang dilakukan secara real time atau komputasi waktu yang nyata. 2. Menyediakan laporan yang memberitahu kondisi perusahaan sebenarnya pada saat ini. Yang ketiga, memberikan nilai kompetitif bagi persaingan bisnis yang semakin kompleks di dalam perkembangan pasar yang bergerak dengan cepat. Yang keempat, ada mempercepat proses evaluasi informasi untuk merespon setiap kejadian dan masalah secara cepat dan tepat. Yang kelima, percepat respon perusahaan terhadap tantangan bisnis yang muncul secara tidak terduga. Yang keenam, memberikan pengaruh seperti meningkatkan daya deteksi perusahaan terhadap peluang bisnis baru dan pergerakan yang dilakukan oleh kompetitor. 7. Ada lebih mengutamakan deteksi masalah secara dini, sehingga menghindarkan dari sifat reaktif dari umumnya perusahaan yang menyebabkan mereka menjadi kontraproduktif. Ada sumber daya bisnis pada bidang teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. Hardware. Hardware atau perangkat keras adalah komponen yang bisa dilihat secara kasat mata dan mampu disentuh secara fisik. Hardware merupakan komponen penting yang digunakan untuk memasukkan berbagai data yang nantinya akan disusun menjadi sebuah informasi. Hardware terdiri dari satu input device. Input device atau perangkat masukan merupakan perangkat keras yang digunakan untuk memasukkan data serta perintah. Contoh perangkat masukan yaitu keyboard, mouse, joystick, dan scanner. Yang kedua ada output device atau perangkat keluaran merupakan perangkat keras yang digunakan untuk menampilkan pengeluaran sebagai hasil pengolahan data. Yang ketiga ada processing device. Processing device adalah komponen-komponen yang berfungsi untuk memproses data dan kemudian mengirimkannya ke perangkat output setelah data selesai diproses. Proses device terdiri dari CPU, ALU, CU, dan register. Selanjutnya ada storage device. Storage device merupakan perangkat keras yang fungsi utamanya untuk menyimpan data. Setiap komputer
desktop, laptop, tablet, dan ponsel. Contoh storage device adalah hard disk, floppy disk, dan USB flash drive. Selanjutnya ada software. Software atau perangkat lunak adalah kumpulan data elektronik yang disimpan dan diatur oleh komputer. Data elektronik yang disimpan komputer bisa berupa program yang digunakan untuk suatu perintah. Berikut adalah komponen-komponen yang terdapat pada software. 1. Data, yaitu fakta mentah yang tidak dapat terorganisasi. 2. Informasi, yaitu data yang terorganisasi memiliki makna. Lalu ada sistem, yaitu komponen-komponen yang berinteraksi untuk tujuan bersama. Komputer, yaitu peralatan elektronik yang beroperasi di bawah instruksi yang tersimpan pada memori alat tersebut. Selanjutnya, alasan proses bisnis di bidang teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. A. Mempermudah cara berkomunikasi. Bisnis di bidang jaringan komputer dan telekomunikasi dapat mempermudah cara komunikasi, contohnya dengan menggunakan email. Salah satu hasil bisnis sarana utama berkomunikasi satu orang dengan orang lainnya. B. Memberikan pengetahuan dan sumber informasi. Teknologi internet memudahkan setiap orang dalam mengakses informasi dalam satu kali klik saja. Yang C. Manajemen data. Deretan lemari arsip yang berisikan dokumen-dokumen perusahaan sekarang sudah tidak terlalu dibutuhkan lagi beberapa perusahaan. Dengan adanya database saat ini, sebagian besar perusahaan menyimpan versi digital dari dokumen pada server. Selanjutnya, yang D. Sistem informasi manajemen merupakan integrasi pemanfaatan sistem informasi dan teknologi informasi yang diterapkan pada suatu organisasi untuk mendukung proses bisnisnya. Sistem informasi manajemen bisnis menjadi bagian penting dalam memecahkan berbagai masalah yang terdapat dalam operasional bisnis, seperti layanan, biaya produk, serta struggle bisnis. Selanjutnya ada Customer Relationship Management atau yang biasa disebut CRM. Adalah strategi bisnis yang digunakan oleh perusahaan untuk mengelola interaksi dengan pelanggannya, termasuk mengumpulkan dan menganalisis informasi tentang pelanggan dan interaksi mereka dengan perusahaan. Selanjutnya ada aktivitas bisnis selama 24 jam. Dengan perkembangan teknologi, kegiatan bisnis tidak lagi terbatas waktu. Contohnya, kegiatan jual beli yang dulunya dilakukan secara langsung dan terbatas pada waktu-waktu tertentu, kini bisa dilakukan secara online dalam waktu 24 jam. Selanjutnya, merencanakan kebutuhan pelanggan bidang teknik jaringan dan telekomunikasi. Langkah pertama yang harus dilakukan dalam memulai bisnis di bidang teknik jaringan komputer dan telekomunikasi adalah melakukan perencanaan dengan matang. Perencanaan bisnis merupakan sebuah dokumen atau pernyataan yang tertulis yang berisi gambaran bisnis strategi, produk atau layanan di masa mendatang, dengan tujuan untuk mencapai visi dan misi bisnis tersebut. Rencana bisnis juga berisi mengenai rencana dan detail anggaran yang menentukan bagaimana bisnis tersebut dapat terwujud sesuai tujuan, visi, dan misi yang ditetapkan. A. Tujuan perencanaan bisnis. 1. Menetapkan fokus pada bisnis. 2. Dapat memanfaatkan peluang potensial dan minimalkan risiko. 3. Mendapatkan pendapatan modal. B. Manfaat perencanaan bisnis. 1. Dapat menyiapkan konsep bisnis yang terdiri atas struktur, produk, layanan bisnis tersebut, sehingga
Dengan merencanakan bisnis dapat membuat bisnis kita semakin baik. 2. Dapat menganalisa pasar. Maksudnya ialah menganalisa apa yang dibutuhkan masyarakat atau pelanggan pada saat ini. Dengan perencanaan bisnis, kita dapat menyiapkan modal atau mendapatkan investasi sesuai dengan kebutuhan keuangan dari bisnis tersebut. Berikut beberapa langkah-langkah perencanaan bisnis untuk konsumen atau pelanggan di bidang teknik jaringan, komputer, dan telekomunikasi. A. Bisnis teknologi web development. Web atau website adalah kumpulan halaman situs yang terdapat dalam sebuah domain atau subdomain pada jaringan World Wide Web atau WWW di internet. Ada banyak manfaat memiliki website untuk sebuah bisnis, di antaranya meningkatkan kredibilitas, memperkenalkan profil, media promosi, media komunikasi, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada bisnis teknologi startup, produk IT. Kata startup berasal dari bahasa Inggris yaitu memiliki arti sebuah bisnis yang baru saja dirintis atau bisnis yang sedang dirintis. Bisnis startup merupakan sebuah perusahaan yang bergerak pada bidang teknologi maupun digital. Dalam beberapa tahun belakangan ini, khususnya di Indonesia, perkembangan bisnis startup memang cukup cepat. Hal ini dikarenakan adanya tren startup oleh para pengusaha muda yang menciptakan disrupsi ekonomi. Berikut beberapa tips yang dapat digunakan dalam memulai atau mendirikan sebuah bisnis startup. Yang pertama, ada membentuk tim yang solid dan konsisten. Yang kedua, tidak malu untuk bertanya dan jangan berpuas diri. Yang ketiga, mencari pemberi dana atau yang disebut investor yang dapat menguntungkan bisnis. Yang keempat, memiliki mentor yang berpengalaman dalam membuat sebuah bisnis startup. Yang kelima, membuat roadmap usaha. Yang keenam, mengendalikan pemasaran acara digital. Yang ketujuh, memiliki kepercayaan kepada diri dan usaha yang dikembangkan. Yang selanjutnya ada bisnis desain grafis. Desain grafis adalah komunikasi visual dengan memanfaatkan gambar serta tulisan yang bertujuan untuk menciptakan persepsi atau suatu pesan kepada pembaca. Biasanya digunakan oleh pembisnis untuk memperkenalkan suatu produk atau brand kepada masyarakat. Jasa desain grafis adalah seorang ataupun badan yang menawarkan kemampuan atau jasa untuk menciptakan komunikasi visual dalam bentuk tulisan dan gambar secara fisik maupun digital. Selanjutnya ada bisnis jasa penulisan artikel. Bisnis ini sangat menjanjikan, apalagi zaman sekarang banyak pemilik blog atau website yang membutuhkan penulis artikel untuk mengisi blognya dengan artikel yang berkualitas. Tapi terbentur keterbatasan waktu untuk menulis banyak artikel. Mereka akhirnya memilih menyewa jasa penulisan artikel untuk mengisi blognya dengan konten-konten yang berkualitas. Berikut ini beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan bisnis jasa penulis artikel. 1. Anda harus suka membaca dan menulis tentunya. 2. Terus mengasah keterampilan menulis untuk menjadi penulis yang andal. Yang ketiga, membuat blog sendiri. Lalu yang terakhir ada melakukan promosi. Selanjutnya ada bisnis CEO, konsultan CEO atau Search Engine Optimization. Merupakan teknik yang digunakan untuk optimasi suatu website dengan tujuan memudahkan mesin pencari untuk menemukan halaman atau website dan menempatkan di halaman pertama di mesin pencari dengan keyword yang ditentukan oleh user. Selanjutnya ada bisnis teknologi IT atau aplikasi mobile. Pertumbuhan aplikasi mobile sangat signifikan dan dari tahun ke tahun. Seiring perkembangan smartphone yang semakin maju,
Saat ini kategori aplikasi mobile yang paling banyak diunduh diantaranya adalah 1. Games dengan persentase 21,69%. Kedua ada Education and Reference dengan persentase 14,6%. Yang ketiga ada Productivity dengan persentase 13,90%. Selanjutnya yang G ada Bisnis Teknologi Produk IT di bidang software atau yang biasa disebut perangkat lunak, merupakan kumpulan program yang berisi sebuah instruksi untuk komputer. Seorang yang memiliki kemampuan coding yang baik cocok membuka usaha bisnis teknologi produk IT, yaitu Software House Developer. Selanjutnya ada blogger, laman menuju ide. Blogger adalah orang yang membuat atau memiliki dan mengelola blog, membagikan pandangan serta perspektif kepada audiens untuk tujuan pribadi maupun bisnis. Blogger adalah salah satu peluang bisnis teknologi yang tepat untuk Anda yang gemar menulis. Selanjutnya ada social media consulting. Contoh jasa produk IT di era sosial media. Sosial media adalah suatu platform digital yang menyediakan fasilitas untuk melakukan aktivitas sosial bagi setiap penggunanya. Beberapa aktivitas yang dapat dilakukan di media sosial misalnya melakukan komunikasi atau interaksi hingga memberikan informasi atau konten berupa tulisan, foto, dan video. Selanjutnya, bisnis teknologi produk IT solution. IT solution adalah contoh bidang usaha bisnis teknologi yang bergerak di bidang jasa atau penjualan produk IT. Contohnya pemasangan CCTV, alarm keamanan, jasa servis perangkat, penjualan software, dan lainnya. Selanjutnya, tujuan teknologi jaringan komputer di bidang bisnis. Berikut adalah beberapa tujuan teknologi jaringan komputer di dunia bisnis. 1. Untuk mempermudah dan membantu kerja pegawai. Diharapkan dengan adanya teknologi jaringan komputer, pegawai dapat menyelesaikan tugasnya dengan cepat dan mudah. Yang kedua, ada meminimalkan biaya dan waktu. Yang ketiga, memberikan dampak positif untuk pegawai selama tidak melakukan penyimpangan atau tindakan menyalahi aturan. Contohnya hacker dan cracker. Ketiga, ada perkembangan pengolahan data. Sejak zaman purbakala, manusia telah menemukan sisi-sisi yang digunakan untuk membantu proses menghitung dan mengolah data. Alat pengolah data tersebut terbagi menjadi 3 jenis, yaitu sebagai berikut. 1. Alat manual adalah peralatan yang dapat mencatat semua transaksi atau informasi dalam bentuk manual menggunakan tenaga tangan. Contoh alat manual yaitu pena, ballpoint, pensil, dan abacus. Selanjutnya ada alat mekanik manual. Alat mekanik manual adalah alat mekanis sederhana dengan tenaga manusia. Pengolahan data mekanis. Data diproses secara mekanis melalui penggunaan perangkat dan mesin. Ini dapat mencakup perangkat sederhana seperti kalkulator, mesin tik, mesin cetak, dan perangkat mekanis lainnya. Selanjutnya ada alat elektronik. Alat elektronik adalah peralatan pengolahan data terbaru dan tercepat karena pengolahan data elektronik diproses dengan teknologi modern menggunakan perangkat lunak dan program pengolahan data. Contoh peralatan pengolahan data elektronik adalah komputer-komputer yang ada pada masa ini. Slide selanjutnya ada penerapan internet untuk aplikasi di rumah. 1. Sarana konektivitas dan komunikasi. Internet dapat menghubungkan hampir seluruh dunia. Orang-orang yang memiliki minat yang sama dapat terhubung atau mengajukan pertanyaan kepada para pakar di bidangnya. Internet memungkinkan kita berkomunikasi saat itu juga atau dalam waktu singkat.
meski terpisah jarak dan waktu. Yang kedua, ada akses informasi, pengetahuan, dan edukasi. Akses informasi, pengetahuan, dan edukasi. Jaringan komputer untuk melakukan panggilan video internet mengandung beragam pengetahuan dan informasi yang tidak ada habisnya. Internet memungkinkan kita mempelajari topik apapun. Internet berguna dan membantu di bidang pendidikan. Selanjutnya ada electronic commerce atau yang biasa disebut e-commerce. E-commerce adalah proses penjualan dan pembelian barang secara elektronik oleh konsumen yang merupakan transaksi business to business dengan menggunakan jaringan komputer atau internet. Selanjutnya, sarana hiburan. Internet memberi akses lebih luas ke dunia hiburan seperti menonton video, menonton film, mendengarkan musik, dan bahkan bermain game online. Selanjutnya, perbankan. Internet banking merupakan salah satu inovasi perbankan di bidang internet yang sangat bermanfaat bagi nasabah. Dengan adanya internet banking, seseorang tidak perlu antre panjang di bank atau pergi ke ATM untuk bertransaksi. Di slide selanjutnya ada keuntungan jaringan komputer. 1. Ada resource sharing. Resource sharing adalah sebuah metode berbagi perangkat keras oleh semua prosesor yang tersedia untuk digunakan secara bersama-sama pada jaringan komputer. Metode ini bisa dipakai untuk berbagi printer, fax, modem, drive, dan hard disk, ataupun data dengan tujuan agar perangkat atau data di sebuah komputer bisa diakses dan di komputer lainnya. Selanjutnya dari reliabilitas tinggi. Jaringan komputer menjadikan seorang akan mendapatkan reliabilitas yang tinggi dengan memiliki sumber-sumber alternatif persediaan. Misalnya semua file dapat disimpan atau dikopi kedua, ketiga, atau lebih. Yang ketiga ada menghemat uang. Komputer berukuran kecil mempunyai rasio harga kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan komputer yang besar. Yang keempat ada cepat dan efisien. Melalui jaringan komputer kita bisa melakukan proses pengiriman data secara cepat dan efisien. Yang kelima ada real time. Di jaringan komputer pengguna dapat mengirimkan teks, gambar, audio, maupun video secara real time. Ya, selesai sudah pembahasan kita hari ini. Bagaimana teman-teman? Tertarik? Terima kasih telah menonton video ini hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.